Bak. Bak. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ceruta. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan seorang sopir bajai bernama Mohan yang baru saja menurunkan penumpangnya. Namun baru saja turun dari bajainya, si penumpang langsung dihadang oleh seorang gangster bengis bernama Matubai. Matubai langsung menangkap penumpang itu dan membunuhnya dengan sangat kejam. Ternyata Matubai kesal karena penumpang itu adalah seorang jurnalis yang berani menulis sebuah artikel mengenai kejahatan dirinya. Mohan yang melihat hal tersebut tak diam begitu saja. Dia berusaha menghentikan tindakan Matubai sambil berteriak memanggil seorang polisi. Dan tak lama kemudian polisi pun datang dan langsung mengamankan Matubai di kantor polisi. Istri dan anak Mohan yang mengetahui kejadian itu menjadi sangat ketakutan karena Mohan telah terlibat dengan Matubai. Dan ketakutan itu pun menjadi sebuah kenyataan. Matubai kemudian datang dan langsung menangkap Mohan. Matubai kesal karena Mohan bertindak sok jagoan dengan membiarkan dirinya ditangkap oleh para polisi. Padahal baginya masuk atau keluar penjara adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Matubai lalu melukai istri Mohan. Tangan Mohan kemudian diikat dan dibunuh dengan sangat kejam. Mereka lalu meninggalkan anak Mohan yang bernama Charam sendirian di sana berkat bantuan pamannya. Charam berhasil membawa ibunya ke rumah sakit. Dia harus segera dioperasi sekarang juga. Tapi paman Charam tidak memiliki cukup uang untuk melakukan sebuah operasi. Charam terus memohon pada pamannya yang membuat pamannya pun berpikir sangat keras. Tak lama kemudian pamannya pun ikut kembali dengan membawa seseorang. Pamannya lalu menyampaikan jika orang itu bisa membiayai operasi ibunya Charam. Namun dengan satu syarat, Charam harus ikut bersamanya dan tak akan lagi bertemu dengan ibunya demi keselamatan ibunya. Tanpa pikir panjang, Charam pun menyetujuinya. Charam lalu melihat wajah ibunya untuk yang terakhir kalinya. Dia berharap semoga ibunya baik-baik saja. Sesuai dengan perjanjian, Charam pun akhirnya dibawa menemui bos orang tersebut yang ternyata merupakan seorang mafia yang sangat kejam. Dia meminta Charam untuk mengakui kesalahan anaknya yang sudah menembak penjaganya sampai tewas. Mau tidak mau, Charam pun harus menurutinya. Dia ditahan di pusat penahanan anak selama 12 tahun. Di sana Charam tentu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan. Dia terus-menerus ditindas dan diperlakukan dengan sangat kasar. Antriannya selalu direbut, bahkan jatah telur Charam pun seringkali diambil oleh mereka. Hingga suatu ketika Charam yang sudah muak pun bangkit dan memberanikan diri untuk melawan. Dia juga berhasil merebut jatah endoknya walaupun sudah berlumuran jigong. Beberapa tahun kemudian Charam yang sudah dewasa terus menghajar tahanan lain hingga babak belur. Dia akan menghajar setiap tahanan yang berani merendahkan harga dirinya. Tak terasa 12 tahun pun sudah berlalu. Charam bersama temannya yang bernama Amir kini akan dibebaskan dari penjara tersebut. Sebelum bebas, kepala sipir menyampaikan sedikit pesannya kepada mereka. Dia mengetahui bahwa Charam adalah seorang yang baik. Oleh karena itu, dia meminta Charam untuk segera mencari pekerjaan dan tidak kembali lagi ke penjara ini. Setelah bebas, Charam ditemui Amir langsung pergi ke kampung halamannya Charam. Charam bertanya pada masyarakat setempat mengenai keberadaan ibunya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mengetahui. Charam lalu datang menemui pamannya. Pamannya tentu saja kaget karena ini kali pertama mereka bertemu kembali. Tapi kabar duka datang dari mulut sang paman. Dia menyampaikan jika 1 tahun setelah dilakukan operasi, ibu Charam meninggal dunia. Charam tak menyangka jika semua pengorbanannya malah sia-sia. Pamannya lalu mengantarkan Charam ke makam ibunya yang membuatnya menjadi sangat sedih. Setelah beberapa saat, Charam yang tak tahu mau ngapain lalu meminta pekerjaan pada pamannya. Diketahui pamannya bekerja sebagai agen biru perjalanan. Dan kebetulan saat ini dia membutuhkan seorang pemandu wisata untuk ditempatkan di Bangkok. Jika Charam menginginkannya, dia bisa memberikan pekerjaan itu. Tapi sebelumnya Charam harus terlebih dahulu membuat sebuah paspor. Charam bingung bagaimana dia bisa mendapatkan paspor karena dirinya adalah mantan narapidana. Amir lalu mengusulkan Charam untuk datang menemui Ajay karena dia adalah seorang polisi yang sangat baik. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya. Tapi di tengah jalan motor Amir malah ditabrak oleh sebuah mobil. Charam yang tak terima karena motor temannya hancur lalu mengejar mobil itu dan menghancurkan kacanya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Sanjana.
Entah mengapa, saat pertama kali melihat Sanjana, hati Caram dak-dik-dukser seolah terpana dengan kecantikan Sanjana. Sesamanya di rumah, Sanjana lalu melaporkan kejadian itu pada ayahnya yang bernama Kartikeya. Kartikeya adalah seorang pengusaha kaya raya yang selalu memanjakan anaknya. Dia rela melakukan apapun demi membuat Sanjana bahagia. Keesokan harinya, Caram pun sampai di rumah Ajay. Dan tak lama kemudian Sanjana pun tiba di sana karena anaknya Ajay adalah temannya Sanjana. Saat sedang menunggu Ajay, Sanjana tiba-tiba menutup mata Caram karena menduga jika Caram adalah kakak temannya. Namun Sanjana hanya bisa tertipu malu karena ternyata dia salah orang. Sanjana tidak mengetahui jika Caram adalah orang yang kemarin memecahkan kaca mobilnya. Tak lama kemudian, Ajay pun datang menemui Caram. Caram lalu menjelaskan maksud kedatangannya jika dia kesini untuk meminta bantuannya Ajay. Dia hendak pergi ke Bangkok untuk bekerja, tapi sebelum itu dia membutuhkan paspor dan hanya Ajay lah yang dapat membantu dirinya. Karena percaya, Ajay pun akan membantu Caram. Dia akan membuatkan paspor Caram menggunakan alamat rumahnya. Beberapa hari kemudian paspor Caram pun jadi. Dia berkata kepada Amir jika dia ingin melihat wajah Sanjana sebelum dia pergi ke Bangkok. Akhirnya, mereka pun merencanakan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam rumah Sanjana. Amir lalu mengalihkan perhatian penjaga dan Caram berhasil menyelinap masuk. Dia memanjat tembok dan melihat wajah Sanjana yang ada di dalam kamar. Keesokan harinya Caram pun tiba di Bangkok. Dia langsung menemui pemilik biro perjalanan bernama Bobby. Bobby menjelaskan jika Caram akan ditugaskan dengan salah satu pegawai lainnya untuk memandu turis berwisata yang ada di Bangkok. Sejak saat itu Caram terus memandu turis-turis untuk mengelilingi kota Bangkok. Di tengah kesibukannya itu, wajah Sanjana terus terbayang dalam pikirannya. Di saat ada waktu luang, Caram bersama rekannya berjalan-jalan di pusat kota Bangkok. Namun saat itu Caram malah ketubrukan dengan seorang pria yang selengean bernama Biku. Biku adalah penguasa kota itu dan meminta Caram untuk segera meminta maaf. Namun Caram menolaknya karena menurutnya Biku lah yang bersalah. Karena kesal, Biku lalu mencaci maki Caram dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Tapi Caram berhasil menahan amarahnya lalu berjalan meninggalkan Biku. Tak lama kemudian Bobby memanggil semua pemandu wisata untuk berkumpul. Dia menjelaskan jika saat ini seorang akan datang dari India dan mereka harus menyambutnya secara khusus karena dia adalah anak pengusaha yang sangat berpengaruh. Setelah membaca detail informasinya, Caram pun mengetahui jika tamu itu adalah Sanjana. Tak lama kemudian Sanjana beserta teman-temannya pun di Bangkok dengan ditemani oleh asisten ayahnya bernama Subramanya. Caram tentu saja senang karena pujaan hatinya ada di sini. Tapi disinilah kesombongan Sanjana mulai terlihat. Dia memperlakukan Caram dan rekan-rekannya seperti seorang pelayan. Setelah sampai di hotelnya yang sangat mewah, Sanjana pun memberikan uang tips kepada Caram. Tapi Caram menolaknya. Sanjana yang kesal lalu menambah uang tipsnya memaksa Caram untuk segera mengambil uang tips tersebut. Tapi Caram tetap menolak uang tersebut. Sanjana lalu mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Ayahnya lalu memerintahkan Subamanya untuk melakukan sesuatu. Subamanya lalu mengumpulkan semua pemandu wisata dan menjelaskan jika mulai saat ini semua pemandu wisata harus menuruti kemauan Sanjana agar dia bahagia. Subramanya juga meminta Caram untuk mengambil uang tips tersebut. Caram lalu mengambilnya dan menyerahkan uang itu kepada Subramanya. Aku memang membutuhkan uang, tapi aku tidak akan pernah mengambil uang yang diberikan dengan cara tidak sopan, ujar Caram. Walaupun sifat Sanjana seperti itu, tapi cinta Caram tidak pernah goyah. Dia terus memandangi wajah Sanjana sambil cengar-cengir sendirian. Di tengah waktu santainya, Sanjana melihat para pemandu itu seperti orang kampungan. Dia lalu memanggil Subramanya dan juga Bobby agar membuatkan mereka seragam khusus. Dan sejak saat itu setiap pemandu wisata mulai mengenakan seragam khusus untuk membuat Sanjana bahagia. Singkat cerita, rombongan wisata itu telah sampai di pusat kota untuk berwisata. Tapi di sisi lain Biku tak sengaja melihat wajah Sanjana. Dia terpesona dengan kecantikannya dan mulai menggoda Sanjana. Tapi Sanjana malah mengacungkan jari tengahnya sambil berkata, "Fuck you Siteh." Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Biku menjadi sangat marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menahan mereka semua. Biku yang kesal lalu meluapkan amarahnya pada Sanjana. Tapi Caram dengan sigap meloloskan diri dan membawa Sanjana kabur dari sana. Anak buah Biku terus mengejar mereka hingga terpojok. Karena tak bisa lari lagi, Caram kemudian menghajar mereka hingga babak belur. Karena kejadian itu, Sanjana lalu menghubungi ayahnya dan meminta agar Caram dijadikan pengawalnya saja. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Caram menjadi sangat bahagia karena dia bisa terus berada di sisi Sanjana. Keesokan harinya untuk merayakan pergantian tahun baru, Sanjana dan teman-temannya ingin berpesta di sebuah perahu. Di atas kapal, Caram memarahi Sanjana CS karena melompat-lompat di atas kapal. Caram berkata jika yang dilakukan Sanjana itu bisa merusak kapalnya. Bukannya berhenti, Sanjana justru berkata pada Subramanya jika dia ingin sekali meledakkan kapal ini. Melihat kesombongan dan kesemena-menaan Sanjana, kini Caram merasa muak. Tapi dia tak bisa melakukan apapun karena Sanjana adalah pelanggannya.
Apalagi Sanjana selalu memarahi dan mencela setiap perkara yang dilakukan oleh Caram. Kadang dia juga mencaci Caram dengan kata-kata yang sangat kejam. Hal itu membuat Caram muak dan ingin sekali menceburkan Sanjana ke dalam laut. Tapi itu hanyalah angan-angannya saja. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan lady boy bernama Machini. Machini adalah pemilik dari usaha pijat plus-plus yang biasa beroperasi. Machini pun kemudian merayu Sanjana agar mau dipijat oleh karyawannya. Karena tertarik, Sanjana pun menyetujui permintaan tersebut. Tak hanya Sanjana saja, ternyata Subramanya juga tertarik dengan pijat plus-plus itu. Dia meminta Machini untuk mengirimkan beberapa gadis dan Machini pun menyanggupinya. Di malam harinya Subramanya menikmati malam tahun baru dengan pijatan 2 gadis cantik dan semlewot. Sedangkan Sanjana CS menikmati malam tahun baru dengan bermabuk-mabukan. Caram hanya bisa memandang Sanjana dari kejauhan, tapi ternyata hal itu tidak disukai oleh Sanjana. Sanjana yang mabuk kembali mencaci Caram sebelum akhirnya pingsan karena nggak kuat. Keesokan harinya Machini mengajak Subramanya untuk melihat tarian gadis-gadis cantik dari Rusia. Subramanya yang tergiur menerima ajakan dan meminta Caram untuk menyusul ketika Sanjana telah bangun. Beberapa menit kemudian Sanjana sudah bangun meminta kopi kepada Caram. Caram lalu memberikannya kopi yang dari tadi sudah dibuatnya. Tapi Sanjana menolak kopi tersebut karena ingin meminum kopi yang masih panas. Caram kemudian pergi membuatkannya segelas kopi, tapi tak lama kemudian Biku tiba-tiba datang di hadapan Sanjana. Sanjana yang takut langsung berlari sambil memanggil Caram. Caram yang melihat Sanjana dalam bahaya, langsung bergegas berlari menyelamatkannya. Caram membawa Sanjana kabur dengan menaiki perahu bot. Tapi botnya tiba-tiba berhenti di tengah laut karena kehabisan bensin. Sanjana tentu saja marah dan kembali mencaci Caram. Caram yang murka lalu menggaplok Sanjana berkali-kali. Aku bisa saja membunuhmu saat ini. Jadi diamlah dan jaga kata-katamu. Sementara itu Subramanya yang baru saja kembali menyadari jika Sanjana dan Caram tak ada di sana. Dia terus menunggu mereka hingga keesokan harinya. Sanjana yang sudah terbangun melihat ada pulau di dekat mereka. Mereka lalu berenang ke pulau itu. Sesampainya di sana, Sanjana menyuruh Caram untuk meminta maaf. Namun Caram menolaknya. Hal itu membuat Sanjana kesal dan hanya bisa berteriak. Di sisi lain, kepanikan mulai melanda Subramanya. Dia takut Kartikeya menanyakan keberadaan Sanjana. Kini, sikap Caram terhadap Sanjana mulai berubah. Dia tak lagi memuja-muja Sanjana. Untuk bisa bertahan hidup, Caram mengisi perutnya dengan memakan ikan bakar. Dia meminta Sanjana untuk ikut makan, tapi Sanjana menolaknya. Dia tak pernah memakan ikan dengan cara kotor seperti itu. Tak lama kemudian Caram berhasil menemukan sebuah gubuk. Sesampainya di sana, Sanjana kembali mengomel dan menghina Caram. Hal itu membuat Caram kesal dan mengultimatum Sanjana jika ancamannya itu tidaklah bohong. Hal itu membuat Sanjana takut dan mulai menurut kepada Caram. Sesekali Caram memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta Sanjana melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya. Keesokan harinya, Sanjana kemudian mulai kelaparan, berniat membeli ikan bakar dari Caram. Tapi Caram menolaknya. Dia hanya berkata jika Sanjana menginginkan ikan ini, maka dia harus mencuci bajunya dulu. Akhirnya karena sudah kelaparan, Sanjana pun menuruti permintaan Caram. Kini 2 hari sudah berlalu sejak Subramanya kehilangan Sanjana. Dia tak dapat lagi mengakali Kartikeya. Akhirnya dia pun menceritakan semua yang terjadi pada Kartikeya. Mengetahui hal itu membuat Kartikeya murka dan langsung terbang menuju Bangkok. Dia menabuk Subramanya yang tak becus menjaga Sanjana. Dia lalu pergi ke penginapan Sanjana dan meminta polisi untuk segera mencari anaknya yang hilang di sana. Dia meminta Subramanya untuk mencari tahu siapa identitas Caram yang sebenarnya. Bobby lalu menjelaskan jika Caram adalah pria yang direkomendasikan oleh pamannya sendiri yang bekerja di Biro Perjalanan India. Saat itu juga anak buah Kartikeya yang ada di India pun datang menemui pamannya Caram. Di sisi lain, Caram masih terus menjahili Sanjana. Kali ini dia meminta Sanjana untuk memijat badannya. Caram bahkan ingin melecehkannya, namun Sanjana berhasil melarikan diri. Sanjana yang ketakutan memohon agar Caram tak memperkaosnya. Caram lalu menjelaskan jika dia ingin memperkaosnya, maka dari dulu pasti sudah dia lakukan. Dia sengaja tak melakukannya karena dia sangat mencintai Sanjana. Mendengar hal tersebut, hati Sanjana pun menjadi luluh. Dia tak segan memeluk Caram yang memberikannya kado ulang tahun. Rupanya Caram mengetahui semua mengenai Sanjana. Hal itu pun membuat Sanjana sedih, terharu, bahagia. Setelah mengetahui masa lalu Caram, Kartikeya yakin jika Sanjana pasti sudah diculik. Dia meminta anak buahnya untuk menggerakkan helikopter untuk mempermudah proses pencarian. Caram yang mendengar suara helikopter berusaha untuk memberikan sebuah kode, tapi Sanjana melarangnya. Alhasil, helikopter pun terbang melewati mereka. Sanjana mulai menjelaskan jika dia juga mencintai Caram. Jika ayahnya mengetahui Caram adalah laki-laki pujaannya, dia pasti tidak akan merestuinya. Aku memang mencintaimu, tapi bukan berarti kamu harus membalas cintaku, ujar Caram. Sanjana tentu saja bingung dengan perkataan Caram. Barulah di sini Caram menjelaskan mengenai masa lalunya. Dulu keluarga kami diserang oleh gangster Matubai. Ayahku dibunuh dan ibuku sekarat.
Untuk menyelamatkannya aku membutuhkan biaya untuk operasi, alhasil aku pun menjual diriku pada mafia dan terpaksa mengakui perbuatan yang tidak aku lakukan. Aku lalu dihukum 12 tahun di kurungan penjara. Selama di sana, aku bertekad untuk membalaskan dendamku pada Matubai. Aku mencari informasi mengenai Matubai dari tahanan lain, dan aku mendapatkan info jika Matubai tidak lagi ada di India. Dia sekarang beroperasi di wilayah Hong Kong, Bangkok, dan wilayah Asia lainnya. Itulah alasan mengapa aku datang ke Bangkok. Aku di sini bukan untuk bekerja, melainkan untuk memburu Matubai. Setelah mencari tahu ternyata Biku adalah anak Matubai. Melalui Biku, cara mengetahui keberadaan Matubai, dia tentu saja tak melewatkan kesempatan ini. Dia pergi ke sebuah klub di mana Matubai berada. Namun serangan meleset dan Matubai pun melarikan diri. Sejak saat itu Matubai tak kunjung kembali ke Bangkok. Setelah menceritakan semua itu, tiba-tiba saja sekelompok orang datang dan langsung menyerang Charam. Ternyata mereka adalah pasukan Kartikeya. Sanjana lalu menghampiri ayahnya dan meminta mereka untuk berhenti memukul Charam. Dia tidak menculikku ayah, dia justru menyelamatkanku dari mara bahaya, ujar Sanjana. Mendengar hal itu, Kartikeya pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan penyerangan. Dan Sanjana pun digeret paksa untuk masuk ke dalam helikopter. Tak lama kemudian rekan Charam datang dan membawanya pergi dari sana. Di penginapan, perdebatan sengit terjadi antara Sanjana dengan ayahnya. Sanjana terus kekeh jika dia akan menikah dengan Charam, sementara ayahnya tak ingin hal ini terjadi. Di saat Kartikeya lengah, Sanjana kabur menemui Charam. Dia sangat senang karena Charam masih hidup. Mengetahui Sanjana bersama Charam, Kartikeya lalu menghubungi Charam dan mengajaknya bernegosiasi. Dia mengatakan jika ibu Charam masih hidup hingga saat ini. Dia juga mengetahui di mana lokasi keberadaannya. Jika Charam menginginkannya, maka dalam waktu 24 jam, Kartikeya bisa membawanya kemari asalkan Charam mau menyerahkan Sanjana pada dirinya. Charam lalu menyetujui persyaratan itu. Dia juga memberitahukan posisinya pada Kartikeya. Usut punya usut, ternyata Kartikeya mengetahui hal itu saat menyelidiki masa lalu Charam. Untuk mencegah Charam melarikan diri, Kartikeya pun memasang foto Charam yang sudah menculik Sanjana. Sontak saja, hal tersebut viral di mana-mana. Media televisi Hong Kong pun sampai menyiarkan berita itu. Matubai yang tak sengaja melihat menyadari jika pemuda itu adalah pemuda yang berusaha membunuhnya saat ada di klub malam. Matubai lalu menghubungi Biku dan memintanya untuk segera menangkap Charam, mengingat dia masih ada di Bangkok. Tak lama kemudian, Kartikeya pun datang di tempat yang dijanjikan. Sesuai dengan janjinya, dia menyerahkan ibunya Charam kepada Charam. Ibu Charam sangat bahagia karena putranya sudah tumbuh besar meski tanpa kasih sayang dirinya. Kartikeya lalu berjalan mendekati Sanjana. Dia ingin membawa Sanjana pergi dari sana, tapi tiba-tiba Charam berterima kasih kepadanya karena telah menemukan sang ibu. Charam pun memeluknya dengan sangat erat lalu berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu Sanjana dan akan segera pergi sejauh mungkin. Kartikeya tak tahu apakah yang dia lakukan ini benar-benar menolong Charam, karena semua yang dilakukan hanya untuk mendapatkan putrinya kembali. Oleh karena itulah dia mencari tahu semua informasi mengenai Charam dan mendapatkan kebusukan yang dilakukan pamannya. Ternyata setelah mendapatkan uang itu, sebagian dari uangnya malah diambil oleh pamannya lalu pergi meninggalkan ibu Charam sendirian. Kartikeya lalu membawa Sanjana pergi dari sana. Sanjana terus memberontak karena tak ingin berpisah dengan Charam. Tapi Charam tak mampu berbuat banyak. Namun tiba-tiba Kartikeya diserang oleh sekelompok orang yang ternyata adalah Biku dan anak buahnya. Satu persatu anak buah Kartikeya berhasil dilumpuhkan. Charam lalu bertindak dan berhasil melumpuhkan anak buah Biku satu persatu juga, namun naasnya Biku berhasil menembak kaki Kartikeya. Hal itu membuat perhatian Charam hilang dan Sanjana pun berhasil diculik. Kartikeya memohon agar Charam segera menyelamatkan Sanjana. Dia yakin jika seorang laki-laki saja bisa mencintai ibunya, maka dia juga pasti bisa mencintai istrinya dengan sangat baik. Kartikeya memberikan restu kepada mereka jika Charam berhasil menyelamatkan Sanjana. Charam langsung bergegas pergi. Namun sayang, dia kehilangan jejak. Tapi tiba-tiba anak buah Biku datang dan menyerahkan ponselnya kepada Charam. Terdengar suara Matubai yang meminta Charam untuk datang ke suatu tempat. Dan Charam pun menurutinya. Charam pun lalu dibawa ke suatu tempat dengan kondisi tangan terikat. Sesampainya di sana, terlihat Matubai dan Biku yang sudah menunggunya. Matubai lalu bertanya mengapa Charam menyerang dirinya. Apakah ada seseorang yang membayarmu? Tidak ada. Dari dulu aku memang ingin segera membunuhmu. Kau telah menghabisi ayahku tepat di depan mataku sendiri, ujar Charam. Matubai lalu tertawa karena dia tidak mengetahui ayah mana yang dimaksud oleh Charam. Untuk apa kau ada di Bangkok, hah? Aku kemari untuk memburu dirimu, tegas Charam. Merasa ditantang, Matubai lalu berkata jika dirinya lah yang akan menghajar Charam, bagaimana caranya berburu. Sanjana lalu dilepaskan dan dibiarkan untuk kabur ke dalam hutan bersama Charam. Anak buah Matubai lalu memburu Charam. Begitupun dengan Matubai dan juga Biku. Mereka memburu Charam dari atas mobil. Di sisi lain, Charam berhasil melepaskan ikatan tangannya dan melibas anak buah Matubai satu persatu. Charam lalu menyembunyikan Sanjana di dalam gua agar dia bisa bertarung tanpa ada beban. Berbagai cara dilakukan Charam untuk menghabisi anak buah Matubai. Biku berhasil menemukan Sanjana di dalam gua. Sanjana yang ketakutan berusaha untuk kabur melarikan diri.
tapi Biku berhasil mendapatkannya. Di saat itu Biku hendak memperkosa Sanjana, tiba-tiba Caram datang dan langsung menghabisi. Caram lalu memberikan mayatnya kepada Matubai dan Matubai pun mengejarnya hingga sampai di depan Caram. Kini keadaan mulai berbalik. Caram menyuruh Matubai untuk lari ke dalam hutan dan dia yang akan memburunya. Tanpa berpikir panjang, Matubai pun lalu berlari hingga masuk ke dalam lumpur. Caram terus-menerus menghajar Matubai yang tak mampu melawan balik. Hingga pada akhirnya Caram pun melakukan apa yang dulu Matubai lakukan pada ayahnya. Matubai kini menyadari jika Caram adalah anaknya Mohan. Dan tanpa banyak basa-basi, Caram pun membunuh Matubai dengan sangat kejam. Setelah itu, Caram pun lalu membawa Sanjana pulang dengan menaiki sebuah pesawat amfibi yang sudah disiapkan oleh Kartikeya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film yang berjudul Carita. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.